But what the hell, boy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mensimulasikan bagaimana itu mengenai dengan akad musyarakah, mulai dari nasabahnya, analisis LK-nya, dan auditornya, dan bagaimana akuntansinya. Saya Muhammad Zikri, selaku peternak lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Tuos sebagai analisis lembaga keuangan syariah atau LKS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Suri. Saya berperan sebagai akuntan dan akan mencatat semua kegiatan transaksi yang dilakukan dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Febriansyah sebagai Dewan Pengawas Syariah yang akan memastikan semua proses transaksi berjalan sesuai dengan syariah. A few moments later. Jadi, kenapa nuku lampu satu di padahal Malaysia orang memancing deh kalau usaha tambahin lampu apa nih, tapi modal pun 40 juta nih. Baru kolamnya jauh sekali tong satu, mungkin bisa tak buka kolam di depan deh, mau dicek tanah dulu deh. Kamu kolam ke sini deh, bayar kolam liter di sini. Pemancingannya 1 jam 150.000, kali 100 orang deh, kali motor udah apa deh. Gimana tak bisa cari aman, modal tambahan masuk 40 juta, mustahil gali pilih pakai sepatu. Sepatu saja masuk kali itu. Tidak ada solusi yang terbaik untuk dapat jalan. Atau ada orang bisa bantu kagak? Butuh 100 juta modal ini. Kenapa 40 juta jual? Saya juga bingung kayak ini. Gimana yang bisa dapat tambahan modal 60 juta? Kita juga kalau 40 juta. Gimana kita cari solusi ini? Bisa ke pengajuan usaha ini deh. Ke bank syariah saja, karena pasti ada di situ kata-kata terpercaya juga, diawasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Mungkin bisa di sana deh, di sana Kak dulu. Assalamualaikum. Ini makasih Pak. Iya, kenapa Pak? Jadi begini Pak, mau ke pengajuan usaha, terbesar di usahaku. Usaha apa itu Pak? Saya Pak ada usaha ternak leleku. Nah, kan ada yang pulang ke usahaku. Cuman ada yang nanti mau kasih kembang di usahaku, tapi tidak cukup ke modalku Pak. Jadi datang ke sini untuk meminta modal kalau bisa Pak. Berapa yang modal Pak sekarang? Sekarang itu modalku 40 juta Pak. Dan yang kebutuhan sekarang modal itu tambahannya 60 juta karena dari dihitung semua pekerjaannya mulai dari kantornya, digali empanya, masuk ke ikannya, dihitung 100 juta Pak. Kira-kira ada tidak sistem di sini untuk bisa tambahkan modal Pak? 60 juta tadi? 60 juta tadi? Iya Pak. Begini Pak, ada dari kami itu sistem akad musyarakah. Sempat dari Bapak Tok miliki mengenai akad musyarakah ini. Apa memang itu akad musyarakah? Kalau saya itu peternak lele nih, karena aku tahu apa itu akad musyarakah. Ya, sudah Pak, akad musyarakah itu Pak, sistem kerjasama antara dua belah pihak. Nanti Bapak mengeluarkan modal tak, saya juga mengeluarkan modal. Nah, kalau sama-sama kita dapat keuntungan, dibagi rata juga dapat keuntungan, dapat juga keuntungan. Tetapi kalau kita nanti mengalami kerugian, nah sama-sama kita ini bukan cuma membebani satu pihak saja, tapi dua belah pihak rugikan juga. Begitu sistemnya. Jadi kalau saya modal 40 juta dan Bapak 60 juta, kalau rugi ke saya, berarti rugi juga Pak. Iya. Tapi ruginya Bapak jadi besar gitu karena 60 juta.
Ya begitu dalam sistemnya dari awal. Kalau memang Bapak melihat mengenai akar masyarakat. Oh iya Pak, bisa ya. Apa yang perlu saya bikin kan supaya bisa terlarang di situ akar masyarakat? Apa yang perlu ditandatangani di situ? Di sini Pak nanti Bapak akan bertanda tangan dan kita akan ijab kabul. Baik Pak, sebelum Bapak bertanda tangan di atas ini, pertama kita ijab kabul dulu Pak. Sesuai dengan persiapan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Rojo sebagai analisis keuangan syariah, kami menyerahkan modal sebesar 60 juta rupiah dalam akad masyarakat untuk usaha budidaya lele Bapak. Saya menerima akar masyarakat ini dan bersedia mengelola usaha sesuai dengan prinsip syariah. Alhamdulillah. Bisa menyerahkan kita sempat tentang ini. Ya, alhamdulillah, cair sedoi 60 jutaan. Jadi kalau begitu Pak, bagi saya dulu saya di Pak, makasih Pak. 2,000 years later. Assalamualaikum. Pak. Jadi begini Pak, karena kan berjalan usaha selama 1 tahun, jadi keuntungan yang sudah dapatkan itu 20 juta. Nah, jadi bagaimana ini keuntungannya Pak? Oh, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi Iya Pak. untuk mengenaikan tadi keuntungan 20 juta tadi. Iya Pak. Nah, berarti kita tuh sesuai dengan waktu Bapak datang di awal Pak. Iya Pak. 50% keuntungan kita dapat, 50% juga saya berarti bagi duit 20 juta Pak. Oh, berarti masing-masing 10 juta Pak. Oh iya Pak, iya Pak. Nanti Pak, ini kalau laporan yang mungkin kita saya terima. Oke Pak. Nanti saya transferkan saja keuntungannya 10 juta kepada kita ya Pak. Karena saya itu tidak bawa kwitansi, karena maklum Pak. Karena di mana-mana tidak ada begitu. Oke Pak, kalau begitu saya pulang dulu kan? Iya Pak. Oke. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian akuntan atau penjurnalan untuk kedua pihak. Pertama, kita mulai dari sisi analis LKS atau penyedia dana. Nah, ketika LKS menyerahkan modal sebesar 60 juta kepada pemilik usaha budidaya lele, jurnal yang dicatat oleh analisis LKS adalah pada bagian debit ditulis investasi masyarakat senilai 60 juta dan di posisi kredit adalah kas senilai 60 juta rupiah, yang artinya dana yang dikeluarkan dicatat sebagai investasi masyarakat karena sesuai akad dana ini merupakan penyertaan modal bukan utang. Usaha budidaya lele berjalan selama 1 tahun. Pemilik usaha memperoleh keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Nah, di mana sesuai dengan akad musyawarah yang telah disepakati di awal, keuntungan tersebut akan dibagi dengan nisbah 50% untuk kedua belah pihak. Dengan demikian, bagian keuntungan yang diterima oleh analis LKS adalah sebesar 10 juta rupiah. Nah, pada saat penerimaan bagi hasil tersebut, jurnal yang dicatat oleh analis LKS adalah dengan mendebit akun kas sebesar 10 juta rupiah dan menurut pihak SAK, jika laba diperoleh maka akan diakui sebagai pendapatan. Nah, dalam hal ini, analis LKS akan melakukan penjurnalan dengan mengkredit akun pendapatan bagi hasil masyarakat sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada penjurnalan akun milik pemilik usaha. Nah, pada saat penerimaan modal usaha, pemilik usaha menerima dana masyarakat dengan total sebesar 60 juta dan kemudian dana tersebut diterima secara tunai yang digunakan sebagai modal awal usaha sesuai dengan akad masyarakat yang telah disepakati. Atas penerimaan modal tersebut, pemilik usaha mencatat transaksi dengan mendebit akun kas sebesar 100 juta rupiah
dan mengkredit akun investasi musyarakah Mitra A sebesar Rp60 juta dan mengkredit akun modal Mitra B atau modal sendiri sebesar Rp40 juta. Selanjutnya kita masuk pada penjurnalan akun milik pemilik usaha. Nah, pada saat penerimaan modal usaha, pemilik usaha menerima dana musyarakah dengan total sebesar 60 juta dan kemudian dana tersebut diterima secara tunai yang digunakan sebagai modal awal usaha sesuai dengan akad musyarakah yang telah disepakati. Atas penerimaan modal tersebut, pemilik usaha mencatat transaksi dengan mendebit akun kas sebesar Rp100 juta dan mengkredit akun investasi musyarakah Mitra A sebesar Rp60 juta dan mengkredit akun modal Mitra B atau modal sendiri sebesar Rp40 juta. Setelah total keuntungan usaha dicatat, pemilik usaha kemudian mengakui kewajiban bagi hasil kepada Mitra A yang dalam hal ini adalah analisis LKS. Berdasarkan akad musyarakah yang telah disepakati, bagian keuntungan yang menjadi hak analis LKS adalah sebesar Rp10 juta. Atas pengakuan kewajiban bagi hasil tersebut, pemilik usaha mencatat jurnal dengan mendebit akun beban bagi hasil analisis LKS sebesar Rp10 juta dan mengkredit akun utang bagi hasil analis LKS sebesar Rp10 juta. Nah, sebagai tahap akhir, pemilik usaha melakukan pembayaran tunai atas kewajiban tersebut. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun utang bagi hasil dan mengkredit akun kas sebesar Rp10 juta. Sehingga kewajiban bagi hasil kepada analis LKS telah lunas terbayarkan. Akad musyarakah ini sesuai dengan syariah karena yang pertama itu modal disertakan bersama, yang kedua itu keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, yang ketiga itu kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal, dan yang keempat itu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Jika LKS kembali menarik 20% modal di tahun berikutnya, maka nilai investasi musyarakah dikurangi sebesar nilai tersebut. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung sesuai dengan porsi modal, yaitu LKS menanggung 60% dan 40%-nya nasabah. Saatnya sudah